Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Terima kasih sudah mengklik video ini. Playlist ini adalah playlist Monday Night Story. Dan saya juga punya playlist lainnya loh. Misalnya My Vlog My Venture dan Lambe Tura. Kalian silahkan cari tahu sendiri ya isinya ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe, like, komen, serta share video-video saya. Dan bagi yang belum, saya harapkan kalian subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya ya. Dan di video-video saya berisi tentang macam-macam. Tentang vlog, tentang masakan, trik sulap, informasi, serta berbagai macam pengetahuan lainnya yang asik dan bisa menambah wawasan kita semua. So, jangan sampai ketinggalan. Silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan notifikasinya dan nggak ketinggalan informasi dari video-video terbaru saya yang lainnya. Oke guys, langsung saja kita simak isi video saya berikut ini. Kali ini saya mau menceritakan sebuah cerita kuno dari negeri Cina tentang seorang wanita cantik yang menjadi selir dan menjadi kaisar pertama wanita yang begitu jahat, bengis, dan nakal. Bagaimana ceritanya? Simak cerita saya sampai akhir. Jangan di skip, jangan sampai ada yang tidur ya. Oke, ini ceritanya. Saya angkat dari liputan6.com. Judulnya, Bertahtanya Kaisar Wanita Pertama Cina, Bengis dan Nakal. Imperium Cina punya sejarah panjang, hampir 4000 tahun. Selama itu hanya ada satu kaisar perempuan yang pernah bertahta, yaitu Wu Zetian. Memerintah pada abad ke-7 Masehi, Wu menjadi penguasa yang kontroversial dan memegang kekuasaan sedemikian besar. Wu memiliki segudang prestasi. Karakter aslinya hingga kini masih tetap misterius dan kerap diselubungi narasi serta bernada penghinaan. Salah satunya adalah ia berhati ular dan memiliki sifat seperti serigala. Demikian dikutip dari situs Smithsonian.com. Sejarawan lain menulis ia membunuh saudaranya sendiri, membantai kakak-kakak lelakinya, menghabisi nyawa para penguasa, dan meracuni ibunya. Buset, ibu tirinya sendiri diracuni coba. Ibu kandungnya sendiri diracuni coba. Dan ia dibenci para dewa juga para manusia. Selama berabad-abad, Wu dicela oleh para ahli sejarah. Ia identik dengan perampas yang kejam dan perempuan nakal. Sosoknya yang menonjol bahkan disebut-sebut karena kesediaannya memenuhi selera seksual Kaisar Taizong yang nggak biasa. Namun, seberapa akurat gambaran tersebut masih jadi perdebatan sengit. Mungkin benar, demikianlah kelakuan Sang Maharani, atau jangan-jangan sejarah ditulis oleh mereka yang punya pemikiran berseberangan. Yang jelas, perjalanan Wu menuju tahta diwarnai intrik kekuasaan. Lahir pada 624 Masehi. Ia masuk ke istana pada usia 14 tahun sebagai selir Kaisar Taizong, penguasa dinasti Tang yang lebih pantas jadi kakeknya. Wu tidak hanya cantik. Orang tuanya yang kaya dari kalangan darah biru memberinya bekal pengetahuan menulis dan membaca sastra klasik Cina. Wu pun pandai main musik. Kelebihannya itu yang konon membuat Wu bersinar dari perempuan lain di istana dan mampu bersaing dengan selir-selir yang jumlahnya hampir 30 orang. Kaisar pun menjadikannya sebagai wanita favorit. Apalah itulah. Pada 649, ketika sang penguasa mangkat, Wu dikirim ke biara untuk menghabiskan masa hidupnya di sana. Nanti kita ceritakan itu ya.
Namun, tak butuh waktu lama baginya untuk kembali ke istana. Pesona Wu memikat sang pewaris tahta, Kaisar Gaozong, yang menjadikannya selir 3 tahun setelah ayahnya tiada. Wu secara bertahap mendapatkan kepercayaan dan dukungan Gaozong. Setelah melahirkan 2 putra, ia mulai bersaing dengan Ratu Wang dan selir senior Xiao Su untuk memperebutkan perhatian sang kaisar. Agar tujuannya tercapai, Wu menghabisi orang-orang yang menghalangi jalannya. Ia bahkan sampai hati membunuh putrinya sendiri yang masih bayi dan menjadikan Ratu Wang yang terakhir memegang bocah itu sebagai kambing hitam. Wow. Dia mengkambing hitamkan orang lain gitu ya. Setelah berhasil menjadi ratu pada 655, Wu memerintahkan Wang dan selir Xiaosu dihabisi. Jasad keduanya bahkan dimutilasi dan dimasukkan ke dalam tong anggur. Terus anggurnya diminum gitu. Wu kemudian mengangkat kerabatnya untuk mengisi jabatan penting. Perlahan perempuan itu ikut memerintah bersama suaminya. Setelah kematian Gaozong pada 683, Wu tetap mengendalikan kekuasaan sebagai ibu suri. Ia mengangkat putranya Li Xian sebagai Kaisar Zhongzong. Tak sampai setahun, kaisar baru yang sulit dikendalikan ia gulingkan. Wu lalu mengangkat putra keempatnya Li Dan sebagai Kaisar Ruizong pada 16 Oktober 690. Wu merebut tahta dan mendirikan wangsa baru, dinasti Zhou, yang dikendalikan dari ibu kota Luoyang. Luoyang. Ini bahasa Cina ya, bukan bahasa Indonesia. Pemerintahannya diwarnai skandal. Wu tak punya belas kasih pada orang-orang yang gagal memenuhi keinginannya atau yang enggak dia sukai. Ganjarannya penjara atau bahkan eksekusi mati. Tak terkecuali jika pelakunya adalah saudara atau kerabatnya sendiri. Pun dengan orang-orang yang berjasa mendirikan dinasti. Sampai belepotan yang ngomong. Wu juga disebut-sebut memiliki semacam harem yang dipenuhi wanita muda. Salah baca saya. Wu juga disebut-sebut memiliki semacam harem yang dipenuhi pria muda. Di sisi lain, Wu adalah penguasa yang berhasil. Masa pemerintahannya berlangsung damai dan sejahtera. Ia memperkenalkan sistem meritokrasi. Bahasanya susah ini. Meritokrasi dan ujian masuk bagi para calon birokrat. Wah, ini bagus ini. Di bawah kekuasaannya, Tiongkok juga menghindar dari perang. Wu juga menerima kunjungan sejumlah duta besar, termasuk dari Bizantium. Wu memerintahkan penulisan biografi para perempuan terkenal dan memerintahkan para anak untuk berduka bagi kematian kedua orang tua mereka, bukan hanya ayah. Ia mengangkat seorang penasihat perempuan, Zhang Guan'er, yang disebut-sebut sebagai Perdana Menterinya. Di bawah pemerintahan Wu, biaya militer dipangkas, pajak dipotong, gaji pegawai berprestasi. Di bawah pemerintahan Wu, biaya militer dipangkas, gaji Di bawah pemerintahan Wu, biaya militer dipangkas, pajak dipotong, gaji pegawai berprestasi dinaikkan, pensiun diberi tunjangan, dan tanah luas dekat ibu kota diubah menjadi lahan pertanian. Tulis Mary Anderson dalam bukunya Hidden Power. Mantap banget Inggris gue. Hidden Power. Oke. Kekuasaan Wu meredup pada 705 Masehi. Saat usianya sudah lebih dari 80 tahun.
Set, 80 tahun. Ia dilengsarkan putranya sendiri. Kesalahan terbesarnya adalah menikahkan anak ini dengan seorang selir yang amat mirip dengannya, kejam dan ambisius. Sementara itu, tanggal yang sama pada 1384, sementara itu, tanggal yang sama pada 1384, Jadwiga Sementara itu, tanggal yang sama pada 1384, Jadwiga dinobatkan sebagai Raja Polandia, meski sejatinya ia adalah seorang perempuan. Kayaknya ratu gitu bagus ya, tapi jadi raja gitu. Sedangkan pada tahun 1793, Ratu Prancis Marie Antoinette menemui ajalnya. Lehernya ditebas dengan pisau guillotine atau pisau, bukan pisau dapur kayaknya. Itu tadi cerita dari Wu Zetian dari liputan6.com. Kali ini kita sedikit pangkas, kita sedikit bikin ringkas ceritanya tentang Wu Zetian. Di sini saya juga punya 6 fakta tentang Wu Zetian, wanita cantik tersadis yang berhasil menjadi kaisar Tiongkok pertama dan paling bengis. Pertama, Wu Zetian adalah seorang yang cerdas sejak masih anak-anak. Wu Zetian terlahir dari keluarga bangsawan kaya. Ia memiliki banyak dayang yang membantunya mengerjakan segala keperluan sehari-hari hingga Wu tidak perlu belajar urusan rumah tangga sama sekali. Karena itulah, ayah Wu mendorongnya untuk membaca buku dan belajar. Sesuatu yang saat itu tidak umum dilakukan wanita, apalagi sampai didorong oleh ayahnya sendiri. Makanya dia juga memiliki bakat-bakat sampai bisa menulis, bikin karya sastra, serta alat musik lainnya. Yang kedua, memulai dari posisi selir. Di usia 14 tahun, Wu dipanggil sebagai selir Kaisar Taizong Dao, namun bukan menjadi favorit. Kemudian setelah kaisar meninggal, putra termudanya Li Zi menggantikan posisi sebagai kaisar dengan nama Gaozong. Berarti Gaozong tadi nama aslinya adalah Li Zi. Karena selir Wu tidak punya anak dari kaisar, maka sesuai hukum ia harus tinggal di kuil dan menjadi biksu selama sisa hidupnya. Dari cerita saya yang pertama tadi nyambung kan, kenapa dia bisa masuk ke dalam kuil. Yang ketiga, menyingkirkan para pesaing dengan taktik licik. Semakin lama ia berada di dalam istana, semakin besar pula pengaruhnya terhadap kekaisaran pada masa pemerintahan Kaisar Gaozong. Ia bahkan ikut serta dalam mengambil banyak keputusan besar. Begitu besar ambisinya, sampai-sampai ia dianggap sadis dan licik demi mendapatkan kekuasaan. Di istana, Permaisuri Wang yang merupakan istri Kaisar Gaozong ternyata merasakan ancaman dari keberadaan Wu. Namun Wu segera bertindak dengan membunuh putrinya dan menuduh Permaisuri Wang sebagai pelakunya. Tidak hanya itu saja, Wu juga menuduh Permaisuri dan ibunya melakukan praktek sihir. Akibatnya Permaisuri Wang dilepaskan dari kedudukannya dan dibuang dari istana bersama ibunya. Sedangkan Wu diangkat menjadi permaisuri. 4. Kekuasaan penuh teror. Setelah Gaozong meninggal dunia, putranya dengan Wu menggantikan posisi sebagai kaisar. Tapi Wu juga menggantikan posisi anaknya ini dengan alasan
anaknya punya kesulitan berbicara dan Wu berbicara untuknya. Namun ternyata ia malah memimpin sendiri kerajaannya. Ia menghabisi setiap orang yang masih bisa mengklaim tahta, mulai dari pejabat negara hingga anak kaisar yang lainnya. Dalam 1 tahun aja, ia telah menghancurkan 15 keluarga beserta seluruh garis keturunan mereka dengan cara eksekusi, tuduhan pengkhianatan, dan dipaksa bunuh diri. Cara yang terakhir disebut ini paling kejam, karena ia akan panggil mereka semua ke ruangan tahta dan memaksa mereka untuk bunuh diri. 5. Kejam pada pesaingnya, baik pada rakyatnya. Meski dikenal kejam, ia ternyata disukai oleh rakyatnya. Pemerintahannya yang dihancurkan ribuan orang ternyata berhasil mengungkap korupsi yang dilakukan institusi pemerintahan. Ia kemudian juga membawa pemerintahan ke arah meritokrasi, yaitu jabatan hanya bisa didapatkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ini pikiran yang bagus ini, walaupun ada titik jeleknya. Ia membuka ujian umum untuk beragam masyarakat, hingga keragaman pemerintahan lokal dan regional juga jadi lebih banyak. Dari sudut pandang masyarakat atau warga, Wu sebenarnya adalah seorang pemimpin yang baik dan hebat. 6. Mendirikan dinasti sendiri. Kedudukannya sebagai seorang permaisuri memang tidak lama, yaitu hanya 3 tahun. Tapi selanjutnya ia mendirikan dinasti ya. Belepotan. Tapi selanjutnya ia mendirikan dinasti sendiri yang dinamai dengan dinasti Zhou. Dan ia sendiri sebagai kaisarnya. Sebagai penguasa dinasti Zhou, ia memimpin sejak 16 Oktober 690 hingga 22 Februari 705. Bagi para pesaingnya, Wu Zetian bukanlah orang sembarangan yang bisa langsung dihadapi begitu saja. Ia adalah sosok yang cerdik hingga tak ada yang berhasil menghentikannya. Bahkan di akhir hidupnya, ia meninggal dalam keadaan damai di usia tua. Siapa sangka di tengah kekejamannya dan kehausan akan kekuasaan, ia dipandang sebagai sosok pemimpin yang hebat dan mumpuni. Sampai kering ini ngomongnya, kayak gitu. Saya minum dulu guys. Oke guys, tadi itu saya sudah ceritakan tentang sosok seorang Wu Zetian, yaitu seorang selir cantik dari negeri Cina yang menjadi seorang kaisar pertama di negeri Cina. Dari cerita saya tadi, kita ambil hikmahnya. Baik dan buruknya kita serap sendiri, kita saring sendiri, agar bisa menjadi pengetahuan bagi kita semua. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan cerita saya sampai akhir cerita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.